Jadi pengajar anak kecil itu mudah nggak sih? Terus gimana caranya biar kita bisa menguasai kelas dengan baik? Oke, aku bakalan share pengalaman aku ngajarin anak kecil di salah satu lembaga pembelajaran. Basically, aku belum pernah belajar atau apalagi latar belakang pendidikan aku itu dari mana. So, nonton sampai selesai. Ya, teman-teman semuanya, mungkin di antara teman-teman yang nyasar, yang masuk ke video ini pasti penasaran atau mau cari tahu tentang gimana sih caranya biar kita pas ngajarin anak kecil itu kita bisa menguasai kelas dengan baik gitu. Itu pertanyaan utamanya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mengajar lebih tepatnya ya, entah kita ngajar anak kecil, orang dewasa, remaja, pastinya kita itu harus punya yang namanya skenario kelas. Di mana teman-teman, kita itu membuat skenario. Mulai dari menit pertama sampai dengan detik-detik terakhir kita mengajar di kelas, itu harus ada skenarionya. Atau kita udah tahu harus ngapain aja. Nah, kali ini Aidil mau sharing sedikit pengalaman Aidil mengajar anak kecil atau mengajar bahasa Inggris khususnya untuk anak kecil. Malahan Aidil pernah juga ngajarin baca tulis hitung loh teman-teman. Padahal background pendidikannya itu jauh banget. Tapi kalau misalnya kita udah terjun ke dunia kerja yang sebenarnya, kita harus serba bisa. Jadi di sini Aidil mau share ke teman-teman gimana sih caranya kita membuat skenario kelas agar yang belajar nggak bosen dan pastinya apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu yang paling penting. Nah, jadi pertama-tama teman-teman, sebelum kita mulai kelas tuh kita harus biasain mereka dengan yang namanya membaca doa. Sehingga mereka juga tidak ke distract dengan hal-hal yang lain gitu. Atau misalnya mereka datang ke tempat belajar itu dengan keadaan yang sedih, dengan keadaan yang bagaimana, itu teman-teman sebentar ya teman-teman ya, ada yang em, sebentar, ada yang beli pulsa.
Halo teman-teman semuanya, mohon maaf karena ada yang beli pulsa, karena dia ngontennya sambil sambil beli sambil jualan pulsa. Sampai topi-topi warna hijau jadi warna biru ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Walaupun ada disrupsi ya, disruption dari luar, kita lanjut lagi. Yang tadi teman-teman mau tahu tentang gimana sih cara kita membuat skenario kelas gitu. Nah, jadi yang pertama teman-teman, kita mulai dengan doa. Itu yang pertama tadi ya, teman-teman ya. Nah, kita mulai dengan doa, kita biasakan gitu. Kita bisa buat form atau format doa di tempat dengan kita itu kita seragamkan. Mungkin kalau misalnya di kelas atau kelompok belajar kita itu ada anak-anak yang dari sekolah yang berbeda-beda. Otomatis kan doa belajar, doa memulai belajar dan doa selesai belajarnya itu pasti beda-beda, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya em, doanya itu kita buat format tersendiri sehingga nanti anak-anak ketika belajar sama kita itu dia pasti dia ingatnya itu doa yang kita ajarin gitu. Oke, nah jadi yang pertama doa. Terus yang paling penting juga yang kedua itu ice breaking. Nah, di mana kita buat pemanasan dulu, nggak langsung masuk ke materi belajar hari ini. Itu pantangan banget teman-teman, karena kita harus warming up dulu anak-anaknya, kita satukan fokus mereka terlebih dahulu. Bisa dengan kita sapa, dengan eh, nanya kabar mereka, terus mereka makan apa aja hari ini, yang mereka senengin gitu. Mereka ngapain aja gitu kan, terus mereka em, lagi suka lagi suka nonton apa, kita ajak mereka untuk nyatu dulu dengan kita atau ngeblend dulu dengan kita. Nah, kalau udah selesai bondingnya itu, kita baru yang ketiga itu kita review dulu materi sebelumnya. Mungkin aja ada yang udah lupa, jadi kita call back ya, kita panggil kembali itu ilmu yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya gitu. Terus kalau misalnya reviewnya udah selesai, baru kita mulai dengan materi baru. Nah, biar nggak jenuh, kita bisa putar musik tuh sambil kita misalnya jelasin materi yang baru, terus mereka udah selesai nih ya, udah selesai dapat materinya, pastinya kan ada latihan gitu kan, ada tugas, terus ada yang paling penting itu nanti dia terakhir gitu ya, ada games gitu. Nah, baiknya itu waktu mereka buat tugas, itu kita puterin musik yang bikin konsentrasi gitu. Atau kalau misalnya kerja kelompok, itu musiknya itu yang lebih ngebeat gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau fokus ke sesuatu, misalnya tugasnya itu harus membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam kelompok, nah, ya it's okay kita nggak pakai musik gitu. Opsional sih, kita yang tahu kondisi kelas kita masing-masing gitu. Terus kalau yang keempat itu belajar materi yang baru. Nah, kalau misalnya kita ngajarin pengucapan, selalu biasakan mereka untuk repeat after mister ya gitu. Jadi kita suruh mereka ngikutin dulu gitu. Apalagi kalau anak-anak tuh dia masih kesulitan dengan tulisan dan juga masih kesulitan kalau apalagi bahasa Inggris ya teman-teman ya. Tulisannya beda. Jadi dia sering membaca tulisan yang dia lihat ketimbang dengan cara baca yang benar. Nah, jadi tugasnya kita lah, hadirnya kita tuh ngajarin gimana cara bacanya yang benar gitu. Tentunya itu pembiasaan karena mereka bakalan kembali lagi ke apa yang mereka lihat tulisannya gitu. Nah, makanya ada baiknya juga ketika pertemuan-pertemuan yang pertama itu wajib kita ngajarin dulu spelling alfabetnya teman-teman. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya alfabetnya udah benar, walaupun nanti mereka lupa-lupa ingat, nggak apa-apa. Itulah keunikan dari mereka nanti. Oh iya, lupa gitu. Itu pasti bakalan sering teman-teman dengar. Oh iya, lupa gitu. Nah, itulah kalau ngajarin anak-anak ada keasikan tersendiri gitu ya. Oke, nah terus
Yang kelima, penjelasan apa yang kita tampilkan gitu. Jadi kita jelasin apa yang kita tampilkan untuk materi hari ini. Dan kita wajib mengulang-ulang di hari yang sama ya, sampai mereka konfirmasi bahwa mereka tahu. Mereka bisa bilang, oh gampang itu, gitu kan. Dia pasti ekspresif gitu. Tapi kalau yang nggak ekspresif bisa kita tes secara nggak langsung gitu ya. Baik dalam bentuk tulisan atau cara pengucapan. Kalau masih salah, kita perbaiki. Nah, modalnya sih sabar ya teman-teman ya. Tetap sabar kalau ngajarin anak-anak. Sama yang keenam, setiap mereka bikin sesuatu, setiap ada kemajuan belajar dari mereka, itu teman-teman wajib kasih reward. Nah, rewardnya itu bisa jadi dalam bentuk pujian atau permen gitu. Permen bagi orang dewasa mungkin hal yang sederhana ya. Tapi kalau misalnya buat anak-anak tuh udah wow banget teman-teman. Jadi mereka bakalan seneng banget bahwa, wah saya belajar itu dihargai ya sama guru, sama mister saya, sama miss, sama siapapun yang dipanggil di kelas teman-teman gitu kan. Nah, jadi apresiasi itu penting buat membuat agar kita bisa membuat mereka merasa percaya diri gitu. Dan yang ketujuh itu ada games ya. Sebelum pulang kita pendinginan dulu ya. Mereka udah panas tuh dengan materi dan pelajaran yang mereka dapat. Pastinya kita harus pendinginan dulu. Biasanya pendinginannya itu dengan game. Nah, walaupun mereka makin panas sebenarnya. Nah, jadi kita kasih game dulu. Gamenya sederhana tapi bikin mereka bisa nge-review lagi materi hari ini gitu pastinya. Nah, terus kalau udah selesai main game, nah kalau misalnya ada game atau alat peraga yang harus disimpan, kita biasakan mereka untuk menyimpan dulu. Itu bakalan mereka simpan memorinya ketika di rumah juga mereka bakalan terbiasa untuk nyimpan atau merapikan dulu gitu. Itu hal yang mahal bukan teman-teman? Kita bisa ngajarin mereka sejak dini untuk belajar rapi gitu kan. Nah, terakhir itu baru kita baca doa selesai belajar. Yang ke-8 baca doa selesai belajar gitu. Tentunya dengan format yang sama juga gitu. Sama yang terakhir kalau misalnya biar bikin mereka ingat selalu sama kelas kita tuh bikin kayak setelah selesai setelah setelah selesai baca doa setelah baca doa selesai belajar, maklum YouTuber baru nih. Setelah baca doa selesai belajar, nah udah bener ya. Nah liriknya nanti ada di YouTube bakalan bikin liriknya kan. Nah bingung-bingung dah tuh. Nah jadi setelah selesai baca doa, setelah baca doa selesai belajar, kita ajak mereka untuk challenge gitu. Kita challenge mereka yang bisa gitu, yang bisa jawab pertanyaan dari Mister, Bapak, Miss, Ibu bisa cepet pulang. Nah, padahal nanti semua bakalan pulang juga, tapi kita kasih challenge lah. Itu bikin mereka ingat sama kelas kita, bikin mereka berusaha untuk mengingat materi kita hari ini gitu. Itulah di mana kita menuai gitu ya, apa yang kita tabur gitu. Ibaratnya kita udah invest tadi di 30 menit sebelumnya mungkin ngajarin mereka, jelasin semua. Nah, ketika kita kasih pertanyaan terus mereka spontan jawab dan benar, itu kan kayak wah, berarti ilmunya dapat nih hari ini. Tapi kalau misalnya ada yang butuh waktu lagi itu nggak apa-apa, kita bantu dengan kasih clue gitu kan. Kalau misalnya udah tahu jawabannya, itu bakalan kalau misalnya dia ingat baru 50% itu bakalan nambah walaupun nggak sampai 100%. Itu bakalan dia ingat sampai dia pulang, sampai kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan berikutnya kita review lagi, begitu polanya. Gitu. Semoga sharing ini bisa bermanfaat, bukan maksud untuk menggurui, nggak sama sekali. Konten kali ini Aidil buat untuk agar lagi ya.
Maklum bahasa Indonesianya kacau beliau ya. Nah, tujuannya ya untuk sharing, semoga bisa bermanfaat untuk siapapun yang nonton video ini. Itu aja sih sebenarnya teman-teman, nggak ada tujuan lain. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain yang merasa butuh untuk mendengarkan penjelasan tentang bagaimana cara membuat skenario dalam kelas agar kelasnya menarik, agar kelasnya itu nggak monoton, agar anak-anak mau kembali lagi untuk belajar sama kita. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya biar teman-teman selalu dapat video atau notifikasi video-video yang Aidil upload setiap harinya. Nah, nonton juga ya video-video yang ada di samping sini nih. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.